Apa perbedaan antara FB Pro dan juga Fanspage? Nah, di Fanspage saya lebih bebas dan juga fitur monetisasinya itu lebih cepat saya dapatkan. Dan ini akan saya bahas lengkap buat konten kreator FB Pro yang masih belum tahu ya antara perbedaan antara Fanspage dan juga akun FB Pro. Kita akan bahas ulang ya. Jadi mana sih yang lebih bagus, mana sih yang lebih mudah ya, yang jangkauannya lebih luas, kita akan bahas. Baik konten kreator FB Pro, jadi kita akan sedikit mengulas kembali seputar apa perbedaan antara FB Pro dan juga halaman. Jadi karena banyak sekali yang mempertanyakan hal ini. Nah, untuk di FB Pro sendiri ya, ketika akun Facebook kita sudah kita ubah ke dalam mode profesional, kita langsung masuk ke bagian dari akun FB Pro saya. Ya, kita langsung masuk seperti ini. Jadi apa perbedaannya nanti kita akan bahas. Nah, jadi secara simpelnya saja ya. Jadi untuk di FB Pro sendiri itu akun biasa kita ubah menjadi mode profesional dan akhirnya menjadi konten FB Pro. Ketika kita memenuhi syarat, maka kita bisa mendapatkan fitur monetisasi di mana konten kreator bisa mendapatkan penghasilan, dan di sini juga ada menu pembayaran. Jadi menu pembayaran ini tempat di mana kita bisa mendapatkan penghasilan kita setelah penghasilan kita itu tembus di $25 ya, maupun itu menggunakan PayPal metode pembayarannya maupun menggunakan via rekening bank. Nah, apa perbedaannya dengan di Fanspage? Jadi untuk di Fanspage sendiri adalah jangkauan bisnis di mana itu lebih memperkuat kita buat personal branding kita, teman-teman. Nah, jadi kalau di FB Pro ini mungkin buat teman-teman ini agak kurang bebas ya. Kenapa saya bilang di FB Pro kurang bebas? Karena pada dasarnya di FB Pro itu adalah orang-orang terdekat kita. Sehingga terkadang ketika kita misalkan nih, ya sebagai contoh saja, misalkan kita pengen re-upload nih, ya, tapi kadang kita nggak pede teman-teman, misalkan kita pengen re-upload, kemudian suaranya pengen kita ganti nih, pengen kita ubah, tapi kalau kita posting di FB Pro itu pasti akan banyak pertanyaan, ya. Jadi karena pada dasarnya menjadi konten kreator ini sebenarnya ya terkadang memang ada yang bisa re-upload ya, ada juga yang memang setiap hari itu kita harus bikin konten ya. Kalau di FB Pro ya pada dasarnya saya bilang adalah di sini kita tidak bebas. Nah, kenapa saya bilang tidak bebas? Karena ya namanya kita konten kreator, terkadang ada yang orang wataknya nggak enakan. Nah, kalau kita wataknya nggak enakan ataupun takut si A komen gini, si B komen gitu, nah itu cocoknya di fanspage. Kalau di fanspage ya, siapapun itu orang nggak akan mengetahui kita. Bahkan di fanspage itu jangkauannya lebih luas. Ya, kita mau re-upload, kita mau upload 10 kali dalam satu hari di fanspage itu tetangga kita nggak akan tahu. Tapi berbeda di FB Pro, sebagai contohnya seperti itu. Di FB Pro, ya misalkan kita upload posting foto makanan ataupun kita upload makanan, ya pasti banyak ya banyak yang nyindir, misalkan apa-apa diposting pasti banyak yang terkendala hal seperti itu. Nah, itu yang membuat kita sebagai konten kreator terkadang menjadi down ya, ataupun ngerasa gimana gitu ya. Jadi kita pengen berbeda, kita pengen punya penghasilan dari FB Pro, tapi terkadang kita posting saja banyak komentar yang misalkan nggak sesuai. Itu untuk di FB Pro ya. Nah, ketika kita mengalami hal seperti itu, nah maka kita wajib mengenal yang namanya adalah fanspage. Kalau di fanspage itu kita nggak perlu foto sendiri, itu nggak perlu ya. Kita pakai logo kita, personal branding kita, logo yang kita sering pakai itu nggak masalah. Ya, seperti saya contohkan saja untuk Candy Desk Komputer, kemudian Tips Cerdas. Nah, itu kan mereka menggunakan logo personal branding mereka. Ya, itu mereka juga bermain di halaman, bukan di FB Pro. Jadi itu perbedaannya. Jadi kalau FB Pro ya itu adalah akun Facebook kita biasa diubah menjadi Pro sehingga jangkauan menjadi luas, yang mana teman itu bisa berubah menjadi pengikut. Ya, tapi jangkauannya mungkin ya di sekitar kita saja. Tapi kalau untuk di bagian dari fanspage ini jangkauannya lebih luas ya, dan kemudian kita juga lebih bebas. Tapi harap diketahui, karena fanspage ini berada di dalam akun FB Pro kita, maka dalam satu pelanggaran, misalkan FB Pro terkena pelanggaran, artinya fanspage juga berdampak. Ya, begitupun keduanya. Begitupun sebaliknya.
Kalau fanspage terkena pelanggaran, maka FB Pro kita itu juga terkena pelanggaran, karena fanspage ini berada di dalam akun FB Pro kita. Dan untuk cara membuat fanspage sudah saya bahas lengkap di video sebelumnya. Ya, cara membuat fanspage di tahun 2025 itu sudah pernah saya bahas. Kemudian untuk perbedaan yang lebih simple ya, ini dari Facebook Pro sendiri. Nah, jadi perbedaan yang lebih simpel dari FB Pro dan juga halaman, jadi FB Pro ini mengubah profil pribadi menjadi akun profesional. Ya, kemudian di sini yang dapat dimonetisasi ataupun bisa mendapatkan penghasilan. Sehingga memungkinkan buat kita itu mengelola akun pribadi kita menjadi lebih profesional dalam satu tempat. Sedangkan untuk halaman ini adalah sebuah platform terpisah tetapi masih dalam satu akun dengan FB Pro kita yang didesain khusus buat bisnis, ya, merek atau tokoh publik. Nah, kemudian dengan kemampuan untuk memiliki beberapa halaman di bawah satu akun Facebook Pro. Ya, jadi satu akun FB Pro kita bisa bikin banyak halaman. Nah, itu kuncinya. Jadi saya lebih berfokus di halaman dibanding FB Pro ya. Dan untuk fitur monetisasi itu lebih cepat di halaman dibanding FB Pro, karena memang saya dari tahun 2022 ya kalau nggak salah, itu memang saya berfokus di fanspage ya. Jadi bukan di FB Pro. Jadi saya bebas di fanspage ya. Saya mau re-upload, saya mau upload 10 kali dalam sehari itu nggak akan ada misalkan orang-orang yang komen, yang misalkan tetangga-tetangga yang komen itu nggak ada. Adanya itu orang dari berbagai luar daerah ya. Jadi itu enaknya di fanspage dibanding akun Facebook Pro ya. Jadi mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai gambaran saja. Jadi kita langsung masuk ke Facebook di sini. Nah, nanti penghasilan kita itu didasarkan dari fitur monetisasi konten yang sudah muncul di akun kita. Ya, ada monetisasi konten, iklan kemitraan, kemudian ada yang terbaru kemitraan afiliasi. Jadi kita fokuskan saja untuk saat ini mungkin fitur monetisasi yang harus kita fokuskan mungkin di dua fitur monetisasi ini. Ya, karena untuk iklan stream, langganan, kemudian juga bonus itu masuknya di satu tempat ya, di fitur monetisasi konten. Dan untuk yang terbaru di sini itu ada afiliasi. Mungkin sistem kerjanya sudah saya bahas. Kita berafiliat dengan platform Shopee. Ya, jadi mungkin cukup jelas buat teman-teman semua. Jadi kalau saya pribadi itu lebih berminat di fanspage karena kebebasan kita membuat konten ya, mau kita upload berapapun ya orang nggak akan tahu. Bahkan kita juga bisa menggunakan profil tanpa menggunakan foto kita. Berbeda untuk di FB Pro, kita wajib pakai foto profil kita. Ya, kalau kita nggak pakai foto profil kita, bisa terkena pelanggaran. Tapi kalau di fanspage, itu bebas. Selagi akun FB Pro kita foto asli, di fanspage itu foto logo kita personal branding nggak masalah. Ya, jadi mungkin seperti itu saja untuk updatean terbaru perbedaan antara akun FB Pro dan juga fanspage. Semoga bisa menjadi gambaran dan bisa menjadi pilihan buat konten kreator yang mungkin ngerasa sering gak enakan. Nah, itu cocok berkembang di fanspage ya, bukan di FB Pro. Seperti itu, terima kasih dan selamat malam.